Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Banu Arba'in Nugroho. Kali ini di video ini saya akan membahas tentang good corporate governance, masih tentang manajemen keuangan sektor publik. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di video kali ini kita akan membahas 4 poin dari GCG. Apa aja? Yang pertama, itu ada pengertian dari GCG atau Good Corporate Governance. Yang kedua, ada tentang prinsip-prinsip dari GCG. Yang ketiga, apa sih manfaat GCG? Dan yang terakhir, kita akan membahas implementasi GCG di perusahaan. Nah, langsung ke poin yang pertama, itu pengertian GCG atau Good Corporate Governance. Apa sih GCG itu? GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. GCG ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan nilai tambah untuk semua pihak yang terlibat. Nah, itu merupakan pengertian singkat dari GCG. Poin yang kedua, ada prinsip dari GCG. Apa aja prinsip GCG? Yang pertama itu ada transparansi. Kenapa di GCG harus ada transparansi? Karena transparansi ini akan mengedepankan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Penting banget perusahaan ini melakukan transparansi agar adanya kepercayaan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Selanjutnya ada akuntabilitas. Nah, di akuntabilitas ini menekankan tanggung jawab dalam tindakan perusahaan yang diambil. Jadi setiap perusahaan itu akan mengambil tanggung jawab oleh apapun tindakan yang mereka ambil. Nah, yang ketiga ini ada tanggung jawab. Di prinsip tanggung jawab ini menjamin untuk kepatuhan terhadap kewajiban etis dan hukum. Jadi setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan, untuk karyawan, untuk sosial, dan lingkungan sekitar yang ada di perusahaan. Selanjutnya, prinsip GCG yang keempat itu ada kemandirian, yang dimana adanya prinsipnya menekankan pemisahan kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Jadi, dewan direksi dan manajemen itu harus bertindak secara independen dan tidak boleh terpengaruh dari pihak lain. Nah, yang terakhir di prinsip GCG itu ada keadilan. Prinsip keadilan ini mengharuskan perusahaan untuk bersikap adil dan setara kepada semua pihak. Ingat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sama. Di sini juga harus adil terhadap semua pihak. Itu dia prinsip-prinsip dari GCG. Manfaat GCG yang ketiga ini ada mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. GCG ini berfungsi sebagai pengendali untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena saat ini banyak banget kekuasaan ini yang disalahgunakan oleh pihak manapun. Nah, yang keempat ini untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik itu meningkatkan reputasi yang baik di lingkungan perusahaan. Ini sangat penting untuk membuat citra baik perusahaan. Manfaat dari GCG yang kelima ini dan mendorong tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi GCG juga mendorong perusahaan untuk lebih memperdulikan lingkungan sekitar perusahaan. Nah, jadi ini masuk ke dalam CSR juga ya, mungkin kalian tahu. Jadi perusahaan akan bertanggung jawab kepada lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Nah, yang terakhir ini
manfaat dari GCG itu ada memfasilitasi akses ke pembiayaan. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik cenderung lebih mudah mendapatkan akses ke pembiayaan. Tuh, udah jelas kan? Kalau menerapkan prinsip-prinsip GCG, kita perusahaan pasti dapat banyak manfaat. Nah, sampai ke poin yang terakhir, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan GCG di perusahaan. Yang pertama bisa kita lakukan penilaian awal. Jadi kita akan melakukan penilaian terhadap kondisi awal bagaimana GCG ini dapat kita terapkan di perusahaan. Setelah melakukan penilaian awal, kita lakukan pengembangan kebijakan. Kita akan menyusun kebijakan-kebijakan dan prosedur yang mendukung kita untuk menerapkan prinsip dari GCG. Yang ketiga itu, kita lakukan pelatihan dan sosialisasi untuk menerapkan GCG. Jadi kita bisa memberikan pelatihan kepada karyawan dan manajemen mengenai bagaimana sih pentingnya GCG dan bagaimana setelah kita menerapkan GCG dampaknya untuk perusahaan kita. Selanjutnya, setelah dilakukan pelatihan dan sosialisasi, kita lakukan monitoring dan evaluasi. Setelah kita lakukan pelatihan dan sosialisasi, kita lakukan monitoring untuk memantau apakah sosialisasi yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan di pelatihan dan sosialisasi tersebut. Setelah itu, kita lakukan pelaporan. Nah, di pelaporan ini kita akan menyusun laporan mengenai penerapan GCG yang sudah kita terapkan. Setelah semua tahapan-tahapan diproses, nah yang terakhir ini kita akan mendapatkan GCG yang efektif. Penerapan GCG yang berhasil dan baik akan membuat perusahaan lebih maju dan membuat reputasi lebih baik. Nah, itu dia implementasi GCG di perusahaan tahap demi tahap. Nah, kita sampai di tahap kesimpulan, yaitu menerapkan GCG dengan baik itu akan memberikan dampak positif di perusahaan dan juga akan memajukan kinerja perusahaan serta membuat perusahaan menjadi lebih baik atau memiliki reputasi yang lebih baik. Jadi mulai sekarang kita terapkan GCG ini di perusahaan-perusahaan yang kita bekerja. Yuk kita terapkan GCG. Sekian video singkat tentang GCG dari saya. Mungkin di next video kita akan membahas tentang materi-materi tentang manajemen keuangan sektor publik yang lebih banyak lagi. Untuk itu, see you.